Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara, Iran menembakkan ratusan rudal balistik menyasar kota Tel Aviv di Israel sebagai balasan atas kematian pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah. Sekitar 200 rudal ditembakkan ke dalam wilayah Israel Selasa malam waktu setempat. Sebagian rudal berhasil ditembak jatuh oleh sistem Iron Dome, sedangkan sisanya berhasil mencapai daratan. Serangan rudal Iran memicu sirine peringatan dan membuat sebagian warga menyelamatkan diri ke tempat perlindungan. Otoritas Israel mengklaim tidak ada korban jiwa dalam serangan kali ini. Sejumlah orang hanya terluka akibat rudal yang ditembak jatuh. Korps Garda Revolusi Iran membenarkan telah menargetkan sejumlah target militer di Israel dengan puluhan rudal balistik sebagai pembalasan atas terbunuhnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah, dan salah satu petinggi Garda Revolusi. Kantor berita Iran mengklaim 80% rudal yang ditembakkan tepat sasaran, sementara Angkatan Bersenjata Israel mengklaim pertahanan udara berhasil mencegat rudal Iran meski sebagian berhasil mendarat di wilayah tengah dan selatan Israel. Serangan rudal Iran terhadap wilayah Israel terpantau di kota Ramallah, tepi barat. Lintasan rudal ke arah Israel ramai menjadi tontonan warga setempat. Rudal-rudal yang ditembakkan Iran juga terlihat melintas di ibu kota Jordania, Amman. Kembali ke dalam negeri, saudara, bentrok antar warga terjadi di kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. 5 orang tewas dan puluhan rumah terbakar. Bentrok antar suku terjadi di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Tercatat hingga Rabu siang 5 orang yang terlibat bentrok tewas dan puluhan rumah serta kendaraan bermotor hangus terbakar. Bentrokan melibatkan warga Nduga dan warga Lani sempat terhenti namun kembali terjadi pada Senin siang. Massa menggunakan busur dan alat tajam. Kedua kelompok membakar rumah, honai hingga kendaraan bermotor. Penjabat Bupati Nduga, Elai Gibai, menemui ratusan warga Nduga yang terlibat bentrok di kota Wamena. Elai meminta warganya untuk menghentikan aksinya untuk menyerahkan kasus ini ke kepolisian dan diproses hukum. Ia meminta agar pertikaian ini diserahkan kepada aparat keamanan untuk diselesaikan. Pemerintah Nduga akan memberikan pengobatan kepada seluruh warga yang terluka akibat bentrok. Tidak biasa kasih kesempatan untuk masyarakat itu perang lagi, baku panah lagi, baku bunuh, itu tidak pernah. Oleh karena itu saya minta hari ini kita menahan diri, kita prosesnya hukum dan kita selesaikan. Tak hanya korban tewas dan luka, bentrokan antar suku di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan juga menyebabkan sejumlah rumah warga dan Hanoi hangus terbakar. Untuk mencegah bentrokan kembali terjadi, petugas TNI Polri melakukan pengamanan di lokasi bentrokan. PSSI telah mengumumkan 27 pemain yang memperkuat timnas Indonesia melawan Bahrain dan Tiongkok. Misil Gers dan Eliano jadi pilihan Sintayong.